Materi kita kali ini masih berkaitan dengan metode klasifikasi, yaitu Decision Tree Induction atau pohon keputusan. Sebelum kita membahas secara detail tentang metode Decision Tree Induction, saya ingin mencoba mengulang kembali sedikit tentang apa itu sebenarnya klasifikasi dan beberapa contoh dari metode klasifikasi yang sudah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari. Sebagaimana kita ketahui, klasifikasi adalah salah satu metode data mining yang memiliki tujuan menentukan kelas label atau kategori dari data sampel yang belum diketahui kategorinya. Nah, untuk melakukan penentuan kategori itu, kita memerlukan data pembelajaran atau training set. Sebelumnya pada metode Bayesian dan KNN kita sudah melihat sebuah contoh data pembelajaran, dan di dalam aplikasi WK pun disediakan beberapa contoh data pembelajaran yang dapat digunakan. Nah, dalam penentuan kategori ada metode yang membangun model untuk menentukan kategori tersebut, dan ada juga yang tidak membangun model seperti KNN yang dikenal juga dengan lazy classifier. Jadi dari beberapa pertemuan sampai pertemuan hari ini kita telah melihat metode klasifikasi atau membahas metode klasifikasi KNN, naive Bayesian, dan hari ini decision tree. Selanjutnya kita juga akan mempelajari metode klasifikasi support vector machine. Klasifikasi dikenal dengan sebutan supervised learning atau pembelajaran terbimbing. Hal ini disebabkan karena seluruh kategori atau kelas label dari data pembelajaran itu diketahui. Karena kelas label tersebut diketahui, maka prosesnya ini disebut menjadi proses terbimbing. Klasifikasi berbeda dengan clustering karena di dalam kasus clustering, kelas label dari sampel itu tidak diketahui. Data pembelajaran atau training set itu terdiri dari beberapa record atau tuple, dan setiap tuple itu memiliki beberapa atribut. Atribut atau field ini menjelaskan atau memberi deskripsi dari data sampel. Dan biasanya kelas label dari sampel itu diletakkan di sebelah kanan. Itu hanya kesepakatan atau konvensi saja. Namun kalau kelas label dari data pembelajaran itu bukan yang terletak pada posisi paling kanan, biasanya disebutkan secara eksplisit. Nah, tujuan dari klasifikasi sebagaimana kita pernah diskusikan sebelumnya adalah menganalisa data pembelajaran dan menggunakannya untuk membangun model atau mendeskripsikan data pada setiap kategori berdasarkan atribut yang ada. Nah, secara garis besar metode klasifikasi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode klasifikasi yang membangun model seperti naive Bayesian, decision tree yang akan kita bahas hari ini, dan support vector machine. Sedangkan metode klasifikasi yang tidak membangun model, dia langsung menggunakan data pembelajaran untuk menentukan kategori dari sampel yang baru seperti nearest neighbor. Baik, decision tree induction adalah metode klasifikasi yang membangun model dalam bentuk tree atau pohon secara top down, recursive, divide, and conquer. Artinya data pembelajaran itu dibagi atau di-split itu secara rekursif sampai kondisi tertentu terpenuhi, dan penyelesaiannya itu membuat data pembelajaran itu terbagi dan kemudian dapat ditaklukkan, gitu ya. Taklukkan dalam arti dapat digunakan nanti untuk menentukan kategori. Nah, ada syarat untuk kita menggunakan decision tree induction ini.
Salah satunya adalah domain dari atribut harus bertipe nominal atau kategorik. Jadi dia berbeda dengan metode KNN yang justru membutuhkan domain dari atribut itu dalam tipe continuous. Nah, jika ada atribut dari data pembelajaran itu yang bertipe continuous, maka atribut tersebut harus dinominalkan terlebih dahulu untuk dapat digunakan metode decision tree ini. Nah, setelah tree terbentuk, maka langkah yang terakhir adalah mengekstrak atau menentukan rule keputusan dalam bentuk if then else. Nanti kita akan melihat bagaimana rule ini dapat kita bangkitkan. Jadi langkah awal dari decision tree adalah mempartisi data pembelajaran secara rekursif berdasarkan atribut yang dipilih secara heuristik menggunakan pengukuran statistik. Jadi tidak kita split data pembelajaran secara acak, namun kita hitung information gain dari setiap atribut. Artinya atribut yang menjadi penentu itu akan menjadi parent atau root dari tree. Nah, untuk dapat menentukan atribut mana yang memiliki informasi tertinggi atau memiliki peran yang tinggi, maka kita harus menghitung information gain dari setiap atribut. Nah, proses partisi ini tadi dikatakan dia rekursif, akan berhenti jika ada 3 kondisi di sini. Tidak ada lagi data pembelajaran yang harus diamati, sudah habis semua, sudah diamati, ya berhenti. Yang kedua adalah tidak ada lagi atribut yang dapat kita partisikan atau kita split. Semua atribut sudah di explore. Dan yang ketiga, sisa data pembelajaran subset yang hasil partisi itu semuanya sampelnya itu dalam kategori yang sama. Jadi tidak perlu lagi kita split karena semuanya sudah jatuh pada atau masuk pada kategori yang sama. Jadi ini 3 proses partisi, kondisi proses partisi akan berhenti harus Anda ingat atau pahami karena ini konsep. Nah, saya yakin Anda masih ingat dengan contoh dataset ini yang kita lihat sebelumnya di metode Bayesian, naive Bayesian ya. Nah, sebenarnya dataset ini dataset yang diperkenalkan oleh Quinlan, yaitu penemu metode decision tree ini, dan dataset ini menjadi dataset benchmark dalam kita mempelajari algoritma data mining. Jadi ada 5 atribut dan 1 class label, yaitu apakah seseorang ini membeli komputer atau tidak. Tidak banyak datasetnya, hanya 14 record. Mohon diperhatikan di sini bahwa setiap atributnya domainnya itu bersifat bertipe nominal atau kategorik, tidak continuous. Nah, dari dataset yang kita lihat pada slide sebelumnya itu, decision tree akan membangun pohon seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa atribut age itu berada paling atas? Dan kenapa bukan student yang paling atas atau credit rating yang paling atas? Nah, ini yang tadi kita diskusikan, yaitu proses penentuan atribut penentu ini harus kita lakukan menggunakan perhitungan statistik, yaitu information gain. Kita akan bahas hal ini pada slide berikut.